Assalamualaikum. Selamat datang di channel Pintu Hidayah. Karunia iman dan Islam juga dirasakan seorang mualaf. Perempuan yang memilih nama Syafina, sejak berislam itu, menuturkan kisahnya. Menurutnya, berbagai macam peristiwa telah dilaluinya, sebelum menerima hidayah. Ceritanya bermula, dari pernikahan kedua orang tuanya. Sejak masih lajang, ayahnya berprofesi sebagai pelaut. Lelaki itu berasal dari Jakarta. Adapun ibundanya, merupakan seorang muslimah sejak lahir. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah. Padahal ibu kandung Syafina, belum benar-benar mengenal latar belakang keluarga kekasihnya itu. Pernikahan berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Itu sepenuhnya mengikuti aturan Islam. Beberapa tahun berumah tangga, pasangan suami istri itu dikaruniai 3 orang anak. Selanjutnya, sang kepala rumah tangga mengajak mereka semua untuk pindah dari Sumatera ke Jakarta. Sesampainya di ibu kota, betapa terkejutnya ibu Syafina. Bagaikan tersambar petir, perempuan itu tidak menyangka bahwa keluarga suaminya merupakan non-muslim. Begitu tiba di rumah mertua, terdapat beberapa anjing menyambut mereka. Pada dinding ruang utama, di rumah tersebut, ada gambar-gambar sosok yang dianggap anak Tuhan, dalam ajaran agama mereka. Mama Syafina sempat marah kepada suaminya. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga, perbedaan iman itu sempat diabaikannya. Akan tetapi, lama-kelamaan, sang kepala keluarga meminta istri dan anak-anak untuk ikut memeluk agamanya yang non-Islam. Mama Syafina sangat syok dengan ajakan tersebut. Namun, wanita itu seperti tidak berdaya. Ketika melahirkan Syafina, yakni bungsu dari 5 bersaudara ini, keputusan akhirnya ialah keluar dari Islam. Karena khawatir, keluarga besar akan kecewa, Mama melarang mereka untuk mengunjunginya ke Jakarta. Tapi lambat laun, apapun yang ditutup-tutupi, pasti akan ketahuan juga, ujar Syafina menyampaikan kisahnya. Mualaf yang akrab disapa Vina itu, masih mengingat bagaimana keadaan ibundanya kala itu. Seringkali, dirinya menyaksikan mamanya menangis terseduh-seduh. Pada suatu malam, pernah ibunya itu berurai air mata di atas tempat tidur. Kedua tangannya terangkat, sebagaimana cara seorang muslim berdoa. Lalu, dari mulutnya yang gemetar, terucap kata-kata rintihan tidak berdaya. Kekalutan dan rasa bersalah pun memengaruhi aspek kejiwaan mamanya. Bahkan, pihak keluarga terpaksa membawanya ke psikiater atau rumah sakit jiwa untuk mengobati masalah psikis tersebut. Pernah suatu saat, ibunya berusaha untuk pergi dari rumah. Anak-anak pun turut dibawanya. Akan tetapi, usaha tersebut berakhir gagal. Sampailah ibunya itu pada titik nadir. Dalam hatinya merasa tidak ada jalan keluar. Tidak ada pula orang yang dapat membantunya. Mamanya hanya bergantung kepada Allah. Sebagai catatan, ayahnya pada saat itu tidak berperangai buruk. Ayahnya sangat mencintai ibunya dan anak-anak. Akan tetapi, bagi ibunya Vina, cinta kepada pasangan tidak lebih penting daripada mengutamakan Allah. Karena itu, sempat terucap oleh ibunya sebuah doa, semoga suaminya itu meninggal dunia. Munajat itu semata-mata dilatari keinginan agar dirinya dapat beribadah Islam dengan lebih leluasa. Benar saja, beberapa tahun kemudian, sang kepala keluarga wafat. Tentunya, Vina bersedih hati atas kepergian ayahnya. Kesedihan yang sama juga dirasakan ibunya. Akan tetapi, hidup terus berjalan. Maka, sebagai single parent,
mamanya itu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak. Dengan memboyong kelima anaknya, sang ibu pun hijrah ke Depok. Semua harta benda, milik mendiang suami, ditinggalkannya di Jakarta. Sesampainya di Depok, mereka semua melakukan syahadat lagi. Inilah tonggak baru, yang penting dalam hidupnya. Kembali menikmati manisnya iman, dan Islam. Waktu itu, Vina masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap keluarga, pasti menghadapi ujian hidup. Vina dan keluarganya pun, tak terlepas dari persoalan, terutama yang menyangkut ekonomi. Ibunya menghabiskan waktu bekerja di luar, untuk menghidupi kelima anaknya. Penghasilan yang diperolehnya, memang kadangkala tidak menentu. Bahkan, pernah Vina dan saudara-saudaranya, tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Sebab, ibunya saat itu, tidak membawa hasil apapun, dari berjualan. Syukurlah, masih ada orang baik di sekitarnya. Ada tetangga yang tanpa disangka-sangka, datang ke rumah, dengan membawakan sejumlah sembako, dan nasi kotak. Ujian lain kembali datang. Mungkin karena kelelahan dan sakit, ibunya lantas meninggal dunia. Vina merasa, saat itu seakan-akan dunia sudah runtuh. Sebab, selama ini, ibunya menjadi tempatnya bersandar. Kini, tiba-tiba ia ditinggalkan seorang diri. Waktu itu, Vina sudah beranjak remaja. Di rumah, hanya ada dirinya dan sang ibu. Adapun kakak-kakaknya, sudah pergi, dengan kehidupan rumah tangga masing-masing. Putus asa kerap menggelayuti batinnya. Ia sering menangis, saat mengunjungi makam ibunya setiap hari. Hingga, pernah Vina menyalahkan Allah. Sebab, Tuhan telah mengambil satu-satunya orang, yang terdekat dengannya. Namun, perlahan-lahan, dirinya menyadari kesalahan itu. Sangat tidak pantas, untuk berprasangka buruk kepadanya. Ia berupaya, membangun keyakinan dalam diri. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Apalagi, semasa hidup ibunya, selalu mengajarkannya untuk dekat, kepada Tuhan. Maka, Vina tetap berusaha mendalami Islam. Pada suatu hari, ia membuka Al-Quran sembari berdoa. Tangisnya pecah, saat menjumpai surah An-Nisa ayat 32. Artinya, mohonlah kepada Allah, sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Vina terus berupaya konsisten, mengamalkan Islam. Pertama-tama, ia mulai dengan menutup aurat. Hijab menjadi pakaiannya sehari-hari, terutama saat keluar rumah. Benar saja, ketika menjalani ajaran Islam dengan benar, tentu hati akan tenang. Ia pun merasakan kedamaian batin dengan selalu berusaha ingat kepadanya. Ujian kembali datang. Suatu ketika, ada seorang pria yang datang, membawa bingkisan kepadanya. Ternyata, lelaki itu menawarkan diri untuk menikahinya, asalkan Vina bersedia keluar dari Islam. Vina tetap istiqomah. Ia menolak tegas lamaran pria tersebut. Meski keadaan ekonominya masih belum stabil, ia lebih mementingkan iman dan Islam. Selanjutnya, Vina mencari tempat untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Syukurlah, ia akhirnya menemukan sebuah majelis ilmu untuk kaum muslimah. Melalui kajian-kajian yang ada, dirinya menyerap ilmu tentang keislaman. Akhirnya, Vina bertemu dengan seorang muslim, yang kemudian menjadi suaminya. Pernikahannya itu berjalan dengan baik. Perlahan-lahan, kondisi ekonominya kian membaik. Pasangan suami istri itu, membuka usaha sendiri, yakni sebuah kedai kopi. Tak lupa dengan ujiannya terdahulu, Vina bertekad menyisihkan sebagian penghasilannya,
untuk bersedekah.